Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, alleluia, atotputernic domnește. Alleluia, 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 căci atotputernic domnește. Alleluia, domnia lumii întregi e în veci, domnia celui prea înalt și-a lui Iisus Hristos. Și El domnește acum și de-a pururea. Și El domnește acum și de-a pururea. Și El domnește acum și de-a pururea. Și El domnește de-a pururea. Dumnezeu Domnește de-a pururea. Aleluia, aleluia. e domnator. Domnește de-a pururea. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește.
Prolog. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah telah mencurahkan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Ia menuntun kita melihat keselamatan dalam Kristus. Ia memberanikan kita untuk bersaksi lewat hidup dan karya kita bersamanya. Ia juga telah memberkati hidup dan pekerjaan kita. Kini kita ada dalam kesukacitaan karenanya, sehingga hari ini kita merayakan hari Pentakosta oleh karena Roh Kudus. Gereja hadir dengan pelayanan dan mengalami perjumpaan dalam Dia, juga dalam kehidupan umatnya. Roh Kudus telah dianugerahkan Allah kepada gereja untuk mewujudkan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, yakni memberitakan kabar baik secara holistik dan berkarya, memberdayakan kita menjadi pribadi yang dapat bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberiannya kepada kita. Terpujilah Tuhan dan muliakanlah Dia. Jemaat berdiri. Bersama kita mendasari ibadah ini dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14-16.
pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur bahwa Roh-Mu telah Engkau curahkan untuk meyakinkan kami akan kehadirat-Mu di tengah perjalanan hidup ini. Tolonglah kami agar dengan pertolongan Roh-Mu, kami dengan penyesalan yang mendalam mengaku segala dosa kami. Dan biarlah dengan kuat kuasa Roh-Mu, kami juga dapat dengan setia mengikuti perintah-Mu dan hidup sebagai anak-anak-Mu. Amin. Berita anugerah jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-19. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Bukan karena kami pantas atau layak ya Tuhan, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagai kami ada pada saat ibadah minggu ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Jauhkanlah kami dari kuasa jahat yang menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam hidup diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dalam imani serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi kami sendiri tetapi juga bagi orang lain maupun sesama kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai Almanak GKI tahun 2021 terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14 dengan perikop kebangkitan Israel. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang.
Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarkanlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Disampaikan oleh Ibu Pendeta Yesi Erita STH. Kepada Ibu Pendeta Yesi Erita STH kami persilahkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dengan perikop Pentakosta
Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat menyadari bahwa kehidupan kami jauh daripada sempurna. Kami sangat sadar betul bahwa seberapapun perbuatan baik yang kami lakukan, pasti terselip dosa. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menerangi seluruh jalan hidup kami, mengarahkan kami supaya kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami bersama-sama hendak mengarahkan seluruh hidup kami untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk tidak hanya mendengar, tetapi boleh melakukan kehendak Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang menyampaikannya, agar boleh berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Perantara Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan perikop Pentakosta. Demikian dituliskan kepada kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Hari ini bersama-sama kita merayakan hari Pentakosta, di mana peristiwa Pentakosta adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Peristiwa yang sangat memberi kita sukacita dan kegembiraan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memahami peristiwa Pentakosta, kita bisa memahami peristiwa ini baik dari Perjanjian Lama atau juga Perjanjian Baru. Kalau kita melihat peristiwa Pentakosta dari Perjanjian Lama, itu merupakan
peristiwa ucapan syukur panen gandum bagi umat Israel. Pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Karena itu peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Lama juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita dapat memahami peristiwa Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para murid Yesus ketika mereka berkumpul di Yerusalem. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Melewati firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada kesempatan hari ini, kita dapat melihat bahwa sebelum Yesus Kristus terangkat ke sorga, Ia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus untuk meneruskan dan mewujudkan misi Allah bagi dunia, untuk memperbaiki kehidupan setiap orang percaya, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk membawa keselamatan besar bagi dunia, untuk memperbaiki bahkan memurnikan barang siapa yang mau datang bersekutu menyembah Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini, ketika Roh Kudus dicurahkan, ada beberapa tanda ajaib yang menyertai peristiwa itu. Kita boleh melihat bahwa ada bunyi seperti tiupan angin keras. Ini merupakan simbol bahwa Allah sedang menyelesaikan pembaharuan. Angin sering dikaitkan sebagai wujud dari Roh Allah. Kemudian juga nampak lidah-lidah seperti nyala api. Ini juga sering digambarkan sebagai lambang kehadiran Allah, atau diartikan juga sebagai kehadiran Allah yang kudus untuk bisa berkomunikasi dengan umatnya, bahkan untuk menuntun perjalanan umatnya di tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selain itu juga ada peristiwa ajaib terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan, yaitu para murid pada saat itu bisa berkata-kata dalam banyak bahasa, sehingga memampukan mereka berbicara tentang kebesaran atau karya Allah dalam kehidupan manusia, sehingga kesaksian mereka itu banyak dimengerti oleh semua orang yang datang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dari hasil kesaksian mereka itu, ketika mereka dimampukan oleh Roh Kudus, ada hasil dari pekerjaan itu. 3.000 orang bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis, bahkan mereka boleh menerima karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah awal dari jemaat pertama atau jemaat mula-mula. Oleh karena itu, melewati pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan 3 bagian yang boleh kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, ketika Roh Kudus dicurahkan, hal ini menyadarkan kita manusia bahwa cinta kasih Allah tidak pernah pergi dalam kehidupan kita. Artinya ketika dia naik ke sorga,
Ia mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita bisa dipimpin olehnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak cukup bagi kita hanya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak cukup bagi kita hanya hadir di gereja beribadah. Tidak cukup juga ketika kita bisa meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Tetapi bagaimana setiap kita membuka diri atau ruang dalam hidup kita supaya Roh Kudus Tuhan tinggal di dalamnya. Karena dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hati dan hidup kita, kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, peristiwa Pentakosta juga kembali mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Jika kita boleh mengingat kembali bahwa peristiwa Roh Kudus dicurahkan, menggerakkan para murid untuk bisa memberitakan Injil, kita sebagai orang percaya saat ini pun juga digerakkan untuk melakukan hal yang sama, yaitu menjadi saksi Kristus melewati kata dan perbuatan kita. Kita tahu bahwa kita diutus dan dipakai untuk memberitakan Injil, supaya kita hadir bisa membawa perubahan baik bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga yang boleh kita renungkan melewati firman Tuhan hari ini sekaligus yang terakhir, apapun bagian yang kita ambil, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan melewati karya dan perjuangan hidup kita, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Kita yakin dan percaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk melakukan semua yang terbaik bagi Allah. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita merendahkan diri untuk bersatu hati menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi, melakukan banyak hal, bahkan kami boleh melayani Tuhan. Hari ini bersama-sama kami sekalian orang percaya merayakan hari Pentakosta, yaitu di mana Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas hidup kami, sehingga kami mampu mengerti bahkan melakukan kehendak Tuhan. Kami juga dimampukan untuk bersaksi bagi Tuhan, karena Roh Kudus boleh menggerakkan kami untuk memberitakan Injil melewati keseluruhan hidup kami. Kami percaya firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini tidak kami dengar untuk kami lupakan, tetapi sungguh-sungguh kami boleh bertekun di dalamnya. Karena kami sangat percaya apabila kami bertekun dalam firman Tuhan, maka kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Bapa di sorga, kami berseru kepadamu dalam syafaat kami.
Kami berdoa supaya Roh Kudus menggelorakan pelayanan GKE dan mempersatukan umat dalam persekutuannya. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan semangat dan kekuatan bagi gereja Kalimantan Evangelis semakin kuat untuk berkarya bagi Allah. Dan dalam kehidupan persekutuan kami pun, di dalam setiap perbedaan yang ada, kami tetap disatukan dalam cinta kasih yang datangnya dari Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga rindu berdoa untuk proses pemilihan penetua diakon Majelis Jemaat GKI Tamyang Layang periode 2001-2025. Kami percaya seluruh panitia boleh bekerja dengan baik dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga seluruh proses pemilihan penetua dan diakon berlangsung dengan baik dan lancar. Akan terbentuk kemajelisan yang baru dengan terpilih penetua dan diakon untuk kembali meneruskan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, yaitu memberitakan Injil atau kabar baik. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang terpapar virus COVID-19, diberkatilah mereka dalam perjuangan mereka melawan sakit penyakit dengan pengobatan yang dilakukan oleh perawat, dokter, bahkan mungkin Tuhan, pengobatan yang dilakukan secara tradisional, agar mereka boleh sembuh pulih kembali, bersyukur kepada Tuhan, berkumpul bersama dengan keluarga, bahkan boleh beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Kami berdoa dan bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Diberkatilah mereka seiring bertambahnya usia, sehat jasmani, sehat rohani, apapun yang menjadi harapan mereka dalam hidup. Semua yang baik, yang indah dalam pandangan Tuhan akan dialami oleh mereka. Diberkatilah jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan, anugerahkan kepada mereka sukacita dan kebahagiaan ketika mereka menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup rumah tangga. Masalah atau persoalan apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi, segala sesuatu akan bermuara kepada kebaikan. Tuhan kami Yesus Kristus, diberkatilah jemaat Tuhan yang bersyukur karena kelahiran putra-putri dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah mereka dengan pertolongan Roh Kudus boleh menjaga, membimbing anak-anak mereka, bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah mereka yang merindukan kehadiran anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah kasih Tuhan memberkati harapan mereka. Pada waktunya Tuhan akan menjawab doa dan kerinduan mereka. Tuhan boleh membukakan buah kandungan mereka, sehingga mereka memperoleh apa yang mereka harapkan. Kami tahu waktu Tuhan bukan waktu kami, oleh karena itu kami menyerahkan apa yang baik dalam hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, berkati
Bapak Ibu penetua dan diakon yang boleh terlibat dalam seluruh pelayanan di jemaat GKI yang layang, bahkan pula yang boleh melayani secara virtual hari ini, tim multimedia, singer, pemain musik, kami sekalian boleh dipakai oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Oleh karena itu, biarlah kami mempergunakan waktu kami sebaik mungkin agar boleh menjadi berkat bahkan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang minggu ke depan dan seterusnya. Seluruh usaha dan pekerjaan kami. Kami sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, swasta, petani, pedagang, ladang kebun kami semua, apapun yang kami perbuat, kami boleh menerima berkat sesuai dengan bagian kami, sehingga kami senantiasa mengisi seluruh hidup kami dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Persembahan syukur, nas persembahan terambil pada Amsal 11 ayat 24 dan sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Biarlah hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu tadi terus Engkau berkati dan berikan kesehatan selalu, agar dapat melakukan penginjilan dimanapun berada. Dan biarlah firman yang kami dengar tadi menjadi suluh dan pelita bagi kami dalam mengarungi hidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami juga telah berterima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Sebagai wujud percapan syukur kami kepadamu, kami akan mempersembahkan sebagian kecil harta yang kami miliki untuk dipergunakan menyebarkan berita Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Bersama ini pula, kami persembahkan hidup dan kehidupan kami agar menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat jemaat. Kami undang untuk berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamyang Laya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.